ontologi metafisika kita akan membahas ini, manusia. Jadi apakah nanti beberapa terus beda, ada yang bilang semuanya ya hakikat, tidak bisa disebut manusia kalau nggak ada fisiknya. Kalau nggak ada fisiknya ya bukan manusia, dia sudah makhluk gaib. Tapi ada yang bilang enggak, hakikatnya itu rohnya. Ada yang bilang akal, ada yang bilang itu dialektika antara akal dan roh, sama-sama aspek ketuhanan. Tapi ada yang bilang ya jiwa, jiwa itu nyawa. Ada rohnya nggak ada jiwanya ya sama aja. Malaikat itu bukan manusia. Itu kajian Islam. Tapi itu level kebenaran pertama, hak dan batil, ngomong kenyataan. Yang kedua adalah kebenaran person, sidik, kambing. Kebenaran itu pasti berhubungan dengan manusia. Kalau dalam ulumul Quran dan ulumul hadis, kebenaran person ini levelnya lebih tinggi daripada kebenaran yang lain. Karena apa? Karena struktur keilmuannya model transmisi, periwayatan. Hadis itu kan diriwayatkan dari siapa, oleh siapa, dari siapa, oleh siapa. Maka aspek kebenaran person sidik ini jadi esensial dalam Islam. Meskipun ada kaulnya Ali bin Abi Thalib yang bilang undur makola wala tandur mangkola, itu untuk urusan kebenaran aspek haknya. Tapi aspek sidiknya tetap kalian harus undur mangkola, siapa yang ngomong. Apakah maksudnya bukan urusan jabatannya loh ya, bukan urusan status sosialnya, tapi kredibilitas sidiknya, kredibilitas individunya. Dia bisa dipercaya nggak, suka bohong nggak. Bahkan kalau dalam ilmu hadis itu parameter-parameternya bisa sangat artifisial. Apakah dia pernah kencing di pinggir jalan sambil berdiri? Kalau pernah, nggak bisa dipercaya. Apakah dia pernah nyopot tutup kepalanya, nyopot kopiahnya? Kalau nggak pakai kopiah, nggak, kalian nggak bisa meriwayatkan hadis, nggak bisa dipercaya. Apakah coba aja belajar ilmu hadis, banyak syarat-syarat yang kelihatannya artifisial, tapi itu mungkin dalam konteks menjaga agar kredibilitas periwayatannya bisa diterima. Itu siddiq. Makanya orang paling jujur dalam Islam kan oleh Nabi digelari as-siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Itu kan ceritanya setelah Nabi Isra Mi'raj. Kemudian Nabi cerita dan tidak ada orang percaya. Ketika orang tanya, Abu Bakar, kamu percaya nggak? Ucapannya Muhammad, katanya kamu. Percaya, jangan yang kayak gitu, lebih dari itu pun saya percaya. Maka Abu Bakar terus digelari Abu Bakar as-Siddiq. Dia orang yang bisa dipercaya. Silahkan dianalisis, silahkan kamu cari kenapa kok gelarnya kok bisa dipercaya, kok bukan orang yang bisa mempercayai, tapi orang yang bisa dipercaya. Siddiq lawannya kadzib. Makanya ada hadis yang bilang Nabi mewanti-wanti iyakum wasidqa dan iyakum wal kadziba. Karena orang yang terbiasa jujur dengan terbiasa bohong itu akan kelihatan. Karena membangun kualitas diri, membangun kredibilitas. Orang yang terbiasa jujur nanti di hadis itu disebut siddiqon, orang jujur. Sementara terbiasa bohong disebut kadzaban, pembohong. Jadi kita dalam hidup kadang-kadang sekali-sekali harus bohong. Tapi jangan dibiasakan. Hindarilah bohong, tapi terpaksa bohong ya ora apa-apa, jangan sering-sering. Karena kalau sering-sering kalian jadi kadzaban. Orang biasanya begitu bohong sekali, kebohongan itu kadang-kadang harus diikuti kebohongan 2 kali. Kalau 2 kali nggak bisa, kadang-kadang harus ditutup lagi yang ketiga. Yang ketiga nggak bisa, mesti gitu. Kamu males kuliah tapi terus pamit ke dosennya, saya sakit pak. Wah. Tiba-tiba kamu jalan-jalan di luar ketemu dosennya, loh katanya sakit. Iya pak, ini sedang mau ke dokter pak. Bohong lagi. Oh, enggak apa-apa, kalau ke dokter kok jalan kaki, ayo saya antar. Enggak usah pak, takut merepotkan bapak. Pokoknya begitu, kalau bohong sekali, bohongnya jadi panjang. Harusnya cuma sekali, akhirnya bohongnya jadi 3-4 kali. Nah itu hati-hati, biasanya jadi habit. Kalau bahasanya Nabi kan makanya iyakum, hati-hati.
lama-lama jadi kadzab. Kadzab itu kalau sudah bohong, setiap hari bohong, kalau nggak bohong jadi nggak enak. Karena dia jadi habit. Ya kan? Dulu kalian semester 1 nggak masuk kelas, nggak masuk kuliah itu santai, takut. Wah, nggak masuk, jangan-jangan dosennya marah, jangan ketinggalan materi. Sekali nggak masuk, begitu besoknya masuk, nggak apa-apa, ternyata nggak masuk. Besok bolos lagi, bohong lagi, bolos lagi, lama-lama biasa. Jangan-jangan bisa kebalikannya akhirnya, kalau masuk jadi nggak enak, ya masuk. Enak bolos ternyata. Iya. Sama kembali, sitik juga begitu. Kalau sudah jadi habit, bisa balik juga. Sholat itu mungkin kalian hari ini karena aktivis masjid semua rajin sholat semua, maka ketika meninggalkan atau ketinggalan sholat rasanya nggak enak luar biasa. Tapi coba biasakan. Nggak enak sekali. Astagfirullah, ini harus dikotok, ini terus kamu kotok mati-matian. Besok telat lagi, astagfirullah. Lama-lama nggak apa ya, ternyata nggak sholat. Tidak ada apa-apa, tidak apa. Allah itu maha pengampun, wudhu aja dosa-dosanya rontok, santai aja, akhirnya santai. Dan jadi nggak ada beban. Hati-hati dengan, makanya kalau di psikologi ada namanya habit of mind. Pikiranmu itu kamu yang membiasakan. Sehingga sejak dulu saya wanti-wanti, hati-hati ngasih data ke kepalamu, karena dia akan jadi habit. Yang suka survei, yang suka lihat TV, yang suka nge-net, hati-hati. Ya mungkin di internet, di TV, di komputermu kadang-kadang muncul data-data yang tidak beres. Lihat aja sekali terus buang. Jangan diangen-angen, apalagi dimasukkan memori. Karena mempengaruhi perilakumu. Habit of mind itu luar biasa. Ya, jadi dan itu kadang-kadang nggak sadar. Dia akan muncul secara tidak terkontrol kalau dia sudah jadi habit. Yang biasa misuh, ngomong misuh itu sholawat yang jadi yang biasa itu terbiasa. Jawa Timur itu orang-orang Jawa Timur, saya ngomong metanan itu kalau nggak misuh nggak enak. Ya kan, karena sudah jadi habit, terus logonya luar biasa kalau sudah. Benar, kayak gue mau. Jadi hati-hati dengan habit, bahwa hidup ini isinya memang tradisi, habit, tapi ya kamu latihlah dengan yang bagus-bagus. Itu sidik person. Dalam Islam dihitung itu. Siapa yang ngomong. Jadi meskipun kadang-kadang yang diomongkan itu masuk akal, tapi siapa dulu yang ngomong. Kalau yang ngomong orang itu enggak deh. Secara praksis real sehari-hari sebenarnya sidik ini yang lebih jalan.